Halo teman-teman DPR Gianyar, perkenalkan nama saya Yoga. Jadi pada hari ini kita akan take program terbaru dari BPR Gianyar, yaitu kita akan lebih dekat mengenal BPR Gianyar. Beberapa program nantinya kita akan mengenal lebih dekat BPR Gianyar. Jadi tokoh-tokoh BPR Gianyar nih siapa saja. Nah, jadi untuk pada hari ini narasumbernya itu adalah Direktur Utama di BPR Gianyar itu sendiri, namanya Pak Wayan Nasib. Dulu dengar-dengar katanya Pak Wayan Nasib ini pernah membuka beberapa usaha dan juga kerja di beberapa bidang usaha di koperasi umumnya gitu, sebelum akhirnya terjun juga di usaha perbankan atau bank. Nah, biar kita nggak menunggu lama, yuk kita ketemu langsung dengan Pak Wayan Nasib. Halo, selamat pagi Pak Wayan. Nggih, selamat pagi Pak Yoga. Gimana kabarnya? Sehat Pak? Ya, sehat, Kang Sukaro sehat. Ya, boleh kayaknya kita lebih enak kalau kita ngobrol buka masker Pak ya? Iya. Ya, selamat pagi Pak Yan. Nggih, selamat pagi Yoga. Ya, Pak Yan gimana kabarnya? Sukaro sehat Yoga. Wih, kelihatan sekali ya Pak Yan. Kok boleh tahu umur berapa Pak Yan? Ya, umurnya sudah 58 tahun. Wow, 58 tahun, masih tetap bugar nih Pak Yan ya. Ada nggak mungkin kiat-kiat gimana buat menjaga kesehatan nih? Ya, kalau sudah usia seperti ini kan harus kita menjaga pola hidup sehat itu ya Yoga ya, supaya kita tetap diberikan kesehatan. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi tetap jaga kesehatan di pola hidup yang saya bilang umurnya cukup matang gitu Pak ya. Yeah. Nah, Pak Yan, kalau boleh tahu Pak Yan berapa bersaudara Pak Yan? Saya bersaudara 4. Bersaudara 4. Ya. Pak Yan sendiri anak keberapa? Anak yang paling besar, yang tertua. Tertua. Ya. Oh ya. Pak Yan, kalau boleh tahu asal dari mana Pak Yan? Saya asalnya dari Belabatuh, Gianyar, Bali. Oh, dari asli Gianyar, Pak Yan ya? Iya. Nah, mungkin Pak Yan bisa ceritakan nggak ke kita juga ke Semeton BPR Gianyar nih, latar belakang keluarga Pak Yan. Misalkan, siapa tahu jangan-jangan pas kecil Pak Yan pernah ngambil mangga tetangga lagi. Nih, kalau bahasa kecilnya Yoga, kita orang anak nakal ini ya, karena namanya orang tua yang dimana orang tua kita juga pekerjaannya serabutan, tidak punya pekerja tetap. Kita pun juga istilahnya anak tua, paling tua, bersaudara banyak. Kita pun juga ya agak diberikan kebebasan lah saya oleh orang tua dalam hal ini bergaul, sehingga pada waktu kecil saya itu orangnya agak nakal itu Yoga. Itu belajar kurang, itu senang bermain, itu senang tuh teman itu menjahili teman tuh, bahkan saya pernah menembak teman dengan senapan angin itu. Senapan angin? Iya, kebetulan itu saya kira tidak ada isinya itu. Iya. Tahu ada itu pelurunya, untung orangnya tidak mati itu. Itu masih saya ingat itu sampai dikejar sama yang punya gininya, yang punya senap itu. Iya, kebetulan ya tidak mati orangnya. Wow. Padahal jaraknya itu kurang lebih 3 meter. 3 meter, cukup dekat ya. Ya saya bermain, ingin bermain-main itu saya itu tahu itu ada pelurunya. Itu akhirnya itu udah paling yang mengesankan dalam masa kecil saya Yoga. Ternyata Pak Wayan ini nakal juga ya. Saya kira alim-alim gitu. Ternyata kata alim-alim nih, tapi ternyata cukup nakal juga nih ya. Terus kalau Pak Wayan pendidikan SD sampai SMA di mana Pak Wayan? Oh, saya SD-nya itu namanya sudah anak nakal, itu pernah juga ketinggalan di SD, tidak pernah belajar itu di desa juga. Itu mencapai 7 tahun saya SD sampai meningkat ke SMP Negeri 1 Gianyar, juga langsung berjalan mulus sampai itu kan ada perubahan waktu itu sampai 3,5 tahun. Setelah itu saya lanjutkan ke SMA 1 Gianyar. SMA 1 Gianyar. Iya. Berarti semua Pak Yan itu asli Gianyar, berarti, dan juga semua kenakalannya Pak Yan itu di Gianyar juga gitu. Pak Yan, kalau boleh tahu Bapak Ibu kerja apa Pak Yan? Oh, saya kebetulan itu dari kecil itu karena kita punya orang tua itu tidak berpendidikan,
dia tidak tamat SD, sehingga pekerjaannya serabutan. Kita sering mengikuti orang tua. Apapun nanti dia kerjakan, kita juga disuruh membantu karena kita bersaudara banyak, itu yoga. Itu yang kita jalankan selama masa kecil itu. Bahkan juga pada saat itu orang tua mulai belajar juga bisnis itu dengan apa namanya, mulai dari saya lihat itu istilah itu apa namanya, di desa itu sering majagan atau memborong padi ke sawah. Memborong padi. Ya, memborong padi ke sawah pada saat itu. Sehingga saya pun sering diajak sama orang tua mengukur lagi dengan petakan, sampai saya diajak juga pada saat itu untuk menimang. Untuk menjual hasil borongan padi itu ke daerah lain, sampai ke daerah Kelungkung Dawan itu. Itu kesan saya waktu kecil. Saya sudah diajari bagaimana menimang atau menjual daripada hasil daripada bapak memborong padi itu di sawah. Gitu ya. Berarti habis Pak Wayan pulang sekolah langsung bantu kerjaan bapak? Iya, sering pada SD itu, mulai dari kelas 4 SD. Saya ingat saya itu pada saat membantu orang tua itu sudah kelas 4 SD, sudah pintar lah matematiknya, ngitung-ngitung itu. Matematiknya lumayan lah, matematik kalau disuruh ngitung-ngitung apa namanya, angka cepat anunya masuknya dibandingkan pelajar yang lain. Oh ya, berarti memang sudah ada apa ya, skill di bidang perhitungan nih Pak Yan. Nah, terus Pak Yan tadi kan habis sekolah nih, bantu orang tua kan juga tadi di bidang pertanian gitu Pak Yan ya, gitu. Nah, terus dari situ Pak Yan dapat belajar apa nggak? Misalnya ada sesuatu yang Pak Yan dapatkan nggak dari misalkan bantu orang tua, misalkan ngukur beras, habis itu nimbang beras gitu Pak? Iya, di sana kita kan namanya sudah bapak apa namanya di sektor perdagangan dan ekonomi, kan di sana kan kita dapatkan ilmu terkait dengan untung dan rugi, gimana kita membeli daripada hasil apa nama yang dia jalankan itu, membeli padi di apa namanya, diolah menjadi gabah, bisa mendatangkan untung. Itu kita dapat pelajaran di sana, sehingga kita sebagai dasar nanti untuk bekal nanti kalau nanti kita sudah dewasa. Oh iya ya, berarti memang sudah dari kecil berarti Pak Yan ya, memang sudah diajarin tentang untung rugi nih Pak Yan dari kecil gitu. Dan juga udah ada bakatnya di bidang matematika gitu. Nah, berarti dari sana berarti Bapak dan Ibu Pak Yan berarti memang punya pertanian berarti Pak Yan atau gimana? Tidak punya sawah, tidak punya yoga. Orang tua sawah tidak punya, pekerjaan tidak juga serabutan. Dengan Bapak ketekunan karena dia mungkin punya anak banyak, punya banyak, pasti kan dia itu harus bisa bagaimana memberi kehidupan anak yang layak. Beliau ya itulah terus giat bekerja itu dengan memborong padi di sawah. Dengan beriringnya waktu, beliaunya sering saya diajak juga, kalau tidak laku dia mengeringkan juga gabahnya itu ke risi miling tempat orang lain. Kita juga karena terkait dengan biaya, kan dia dikerahkan anak-anaknya untuk membantu untuk menjemur itu. Makanya saya sering diajak menjemur gabah itu waktu masih muda-muda itu sama orang tua itu yoga. Oh iya tahu dijemur gabah gitu ya. Iya. Nah, biasanya kalau kayak gitu kan, Pak Yan pernah nggak ngerasa capek gitu kan pulang sekolah terus diajak kayak gitu lagi, atau jangan-jangan Pak Yan, wih seneng nih karena bakal dapat uang nih dari orang tua, atau gimana Pak Yan? Itu kan namanya orang tua kan
pasti disuruh anaknya, apalagi kita anak paling besar tuh yoga ya, untuk membantu keuangan keluarga tuh pasti beliaunya berpikir gimana bisa mendapatkan ya laba yang itu yang lebih besar kan, itu mungkin kepemikiran orang tua sehingga dia memanfaatkan tenaga. Kalau sekarang kan tidak dibolehkan sekarang pada anak-anak bermain tuh kita kan sudah disuruh untuk membantu untuk orang tua mencari nafkah kan. Zaman dulu kan memang kayak gitu kan ya, maksudnya sekolah pulang sekolah, habis itu setelah itu bantu orang tua kerja atau apa gitu. Nah, terus Pak Yan kan itu tadi sudah sudah dari pendidikan SD dengan SMA itu di Gianyar. Gitu. Terus Pak Yan melanjutkan perguruan tinggi di mana Pak Yan? Oh, saya kuliahnya ikut teman-teman juga. Kemarin kan pada zaman itu tahun 84 kita sudah tamat di SMA 1 Gianyar. Karena pada saat itu masih karena saya mencari kedokteran tidak dapat, akhirnya dapat pilihan kedua adalah pertanian. Iya, karena juga pada saat itu masih tren ya, pertaniannya masih tren, ya ikut teman-teman aja, tapi belum tahu apa akan ada jadi arahnya nanti. Berarti ternyata hampir sama nih juga nih dengan teman-teman muda juga nih. Pak Yan juga mengalami kegalauan nih milih-milih jurusan kuliah dulu juga ya, gitu. Dan juga ikutin tren teman-teman juga gitu. Nah, Pak Yan berarti dulu di mana kuliahnya Pak Yan? Di waktu itu kita cari pilihan kedua, kita lulusnya di UNRAM, Universitas Mataram di Lombok itu. Oh, di Lombok? Iya, di Lombok. Berapa lama di sana Pak Yan berarti kuliah? Kurang lebih kita di sana dari 84, 89 kurang lebih 4 tahun. 4 tahun? Iya, 4 tahun. Nah. Sudah bisa kita tamat. Tamat, oke. Nah, terus katanya mungkin Pak Yan bisa dicerita nggak ke kita gitu kan? Mungkin ada pengalaman unik nggak pas selama kuliah tuh? Jangan-jangan Pak Yan nih tipe orangnya nih irit banget, jangan-jangan pokoknya dikasih bekal, pokoknya gimana caranya biar sampai anggaplah 300 dikasih bekal, jangan-jangan pokoknya gimana cara biar 100.000 tuh nabung gitu cara atau gimana kan ada cerita mungkin. Oh, kita di sebagai anak rantauan ya kan pasti di gimana kita sudah mulailah di sana mengatur manajemen keuangan istilahnya ya guys, trennya sekarang gimana kita diberikan uang supaya ada 10% itu bisa kita sisihkan. Itulah kita dalam hal ini pada saat di sana kos juga kita juga masak supaya dapat irit itu. Ya, sehingga nanti uang yang diberikan 10% itu harus kita bisa tabung. Supaya bisa tabung dengan berjalannya waktu. Lumayanlah pada satu sampai tamat saya memiliki juga tabungan sebagai nanti siapa tahu saya nanti bisa untuk modal gitu. Itu punya pemikiran pada saat itu. Oh, berarti emang sudah dari kuliah ngirit gitu ya sampai gimana caranya kalau makan tuh irit mungkin ya sampai masak gitu Pak ya. Bukan ngirit dalam arti ya tidak sampai ya istilahnya kita tidak memenuhi daripada gizi itu ya. Tapi kita kan mengatur dalam pola tadi. Kapan kita makan ya daging, kapan kita makan tahu tempe kan nilainya yang berbeda tapi gizinya yang sama itu maksudnya. Luar biasa sekali ya. Bahkan saya pun juga kayaknya nggak punya pikiran kayak gitu kayaknya gitu. Terus, nah Pak Yan lulus 4 tahun tuh. Terus langsung balik ke Bali atau kerja di mana dulu atau mungkin pernah kerja di Lombok atau segala macam gitu mungkin Pak Yan? Gini yoga waktu kita karena kita pada saat di yudisium sama kita memiliki dekan itu setelah tamat memang saya inginnya sudah kembali ke kampung lagi untuk membangun desa punya cita-cita karena kita punya ilmu yang waktu itu kita punya idealisme lah sedikit yoga karena kita orang pertanian gimana ingin memajukan kita punya desa karena di sana ada juga kuliah-kuliah terkait dengan koperasi juga kuliah bagaimana memudidayakan pertanian bagaimana mengolah hasil pertanian setelah dia itu pasca panennya juga itu kan karena kita idealisme pada saat itu kita di yudisium sama dekan beliau berpesan itu ya saya pasti ingat itu yoga waktu itu pesan beliau pada saat itu kita itu tidak dibolehkan memilih-milih pekerjaan kalaupun kita memiliki
titel sarjana, kita pun kalau terjun ke masyarakat harus siap dari nol. Ya, mulai dari bawah lagi. Itu yang pesan saya dapatkan dari kita memiliki dekan waktu itu memberikan yudisium. Nah, itu tuh jangan memilih kerjaan katanya, jalanin dulu, tekun gitu Pak Yan ya. Iya. Pasti yakin bisa gitu. Nah, terus Pak Yan itu kan lulus langsung kerja atau langsung buka wirausaha ke Bali Pak Yan? Karena kita sudah punya cita-cita dari tamat untuk terjun ke wirausaha, ingin membangun desa, kita ingin mencari peluang sehingga potensi desa yang kita miliki juga. Pada saat itu saya ingin itu namanya membangun desa, punya cita seperti tadi. Kita pun ingin melihat potensi yang ada di desa yang kita miliki. Kita belajar sambil membantu orang tua. Pada saat itu kebetulan usaha orang tua sudah mulai maju yoga, sudah memiliki resmiling. Dari tidak memiliki resmiling, sekarang dengan berjalannya waktu, beliau bisa memiliki resmiling. Pada saat itu saya membantu orang tua di sana. Sambil melihat peluang. Sesuai dengan skill yang miliki. Saya terjun ke pertanian, ya memelihara milon pernah, ya menanam padi sudah pernah, dan juga sambil juga terjun ke peternakan karena ini harus kita kombinasi ke ayam potong dan babi. Oh, berapa lama tuh Pak Yan? Wah, ternyata banyak usahanya Pak Yan. Iya, kita kan bukan usaha, kita mulailah menjalankan usaha yang tadi yang sesuai dengan skill yang kita miliki. Ke pertanian, ke peternakan, kombinasi ke peternakan karena orang tua memiliki resmiling. Kan kita melihat peluang itu. Memang lumayan itu, kurang lebih saya berjalan kurang lebih 7 tahun sampai 96. 7 tahun? Ya, usaha yang saya jalankan. Itu lumayan pada saat itu juga kita jalankan peternakan, itu khususnya adalah ayam potong. Itu umurnya minimal 35 hari sampai 42 hari, minimal 42 hari itu sudah kita bisa panen. Kalau maksimalnya 42. Kita pada saat itu tidak pernah rugi lah istilahnya. Lumayan itu karena kita sudah bagaimana menganukan pasar, melihat akan pasar karena terkait dengan harga. Ya, berarti tahu ya, misalkan kapan hari raya, oh ini kayaknya butuh. Itu kita kapan pada saat kita panen sehingga harganya bisa kita dapatkan sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Gitu. Oh, berarti memang sudah ada bakat nih langsung ya dari lumayan tuh juga untuk menunjang kehidupan kita pada saat itu. Kita sudah bisa mengumpulkanlah uang atau modal sedikit demi sedikit sehingga bisa seperti sekarang ini. Oh, luar biasa sekali. Terus nah Pak Wayan tadi kan juga ada usaha peternakan nih, tadi dibilang katanya Pak Yan juga sempat kerja nih itu. Nah gimana maksudnya Pak Yan itu bekerja juga, punya usaha sampingan atau gimana Pak Yan? Gini yoga, kita pun inginnya kan profesional. Kita kan namanya usaha kan bukan kita langsung mengerjakan, kita kan menggunakan karyawan. Peternakan kita menggunakan karyawan. Makanya waktu kita manfaatkan untuk juga bekerja di koperasi. Ingin tahu bagaimana mengelola usaha yang lain juga. Pada saat itu saya masuk di koperasi tahun 91. Ya, di mana koperasi pada saat itu yang lihat itu dalam kondisi tidak terlalu bagus ya, namanya koperasi karena terbatasnya modal, terbatasnya daripada sumber daya manusia, sehingga koperasi saya masuk itu tidak bisa menggaji karyawan waktu itu yoga. Saya hanya diberikan uang sekedar uang sabun itu yoga. Hanya dapat uang kita bukan menilai uangnya, kita pikir waktu itu yang penting punya pengalaman yoga. Dalam bidang lain itu saya punya pola pemikiran sehingga saya mau diajak oleh teman itu untuk mengelola koperasi tadi. Mengabdi. Padahal koperasinya tidak begitu bisa memberikan kita hidup yang layak. Waktu itu kalau tahun 91 dapat gaji 10.000, 15.000.
Kalau saya hitung sekarang 150.000 itu. Di mana cukupnya yoga? Katanya bisa cukup apa? Ini benar itu 15.000. Kalau kita ambil yang besar, kata kemampuannya tidak ada. Iya, betul. Jadi mengabdi atau mengayah dulu gitu Pak ya. Ngayah itu 15.000. Tapi dapat pembekalan pengalaman gitu Pak ya. Berarti di koperasi berapa lama Pak ya? Kurang lebih saya itu mengembangkan koperasi yang itu kurang lebih tahun 91 sampai 96. Ya 96. Ya itu kurang lebih 5 tahun. Saya di mana pada saat itu mulai 91 sehingga tahun 93 sudah ada program dari pemerintah itu diharapkan KUD itu bisa menjadi KUD mandiri. Bisa dia itu lebih besar. Makanya pada saat itu diberikanlah modal 15 juta oleh pemerintah. Maka saya pada saat itu punya inisiatif usaha apa yang perlu dikembangkan di koperasi sehingga bisa mendatangkan hasil yang cepat. Maka saya punya inisiatif, saya pada saat itu lihat adalah unit simpan pinjam yang lebih cepat perputaran uangnya. Makanya pada saat itu saya magang kepada KUD yang lebih maju seperti KUD Sukawati. Saya magang untuk mendapatkan ilmu terkait dengan pengelolaan unit simpan pinjam. SP itu ya. Kalau di sana berapa lama teman di Sukawati itu? Namanya magang paling-paling 2 minggu. Oh, 2 minggu. 2 minggu kita mendapatkan ilmu banyak dengan Pak Made, nama Pak Made Sarwo. Waktu itu beliaunya sudah mapan pekerjaan pada saat itu. Saya itu banyak mendapatkan ilmu terkait dengan pengelolaan unit simpan pinjam sehingga saya bisa terapkan di koperasi yang tempat saya bekerja ini. Sehingga berjalannya waktu yoga koperasi kita jalankan lumayan lah perkembangannya. Dengan kita kelola itu sampai tahun 96. Makanya selama kita di sana bekerja banyak mendapatkan juga pengalaman terkait dengan manajemen perkoperasian. Namanya dari pemerintah program pasti banyak mendapatkan pelatihan. Ya, betul. Kita dapatkan pelatihan terkait dengan akuntansi, terkait dengan manajemen bagaimana menghitung rugi laba, bagaimana menghitung break even point, ya bagaimana menghitung harga pokok. Itu banyak sekali di sana. Dengan pada saat itu kan namanya gaji kecil, maka dari pemerintah juga ada program namanya TKST. Tenaga kerja sukarela terdidik akan diarahkan untuk wira swasta, ya diberikan sekedar uang sabun juga. Lumayan dah itu tambahan karena gaji di koperasi kan kecil. Kita akan dapatkan juga tambahan dari tadi pendidikan untuk dibina untuk wira swasta oleh pemerintah. Itu. Nah, Pak Ya kan habis lulus dari program TKST itu, Pak Ya gimana? Apakah buka usaha sendiri atau ada usaha sampingan lagi? Jangan kan Pak Ya itu gimana? Iya, kita di waktu program TKST kan dituntut kita yoga oleh yang Dinas Tenaga Kerja yang menyelenggarakan supaya bisa membuka peluang usaha. Kebetulan waktu itu saya sudah memiliki usaha kecil-kecilan, itu peternakan ayam potong sama pembibitan babi. Tinggal kita akan membesarkan itu sebagai dasar sehingga saya menjadi TKST teladan juara 2 lagi. Karena kebetulan kita sudah memiliki peluang usaha yang kita akan kembangkan itu yoga. Sambil saya itu waktu itu masih bekerja diperbantukan di KUD untuk membesarkan KUD. Nah, setelah di KUD masih saya bekerja, hanya saya diberikan jabatan atas unit simpan pinjam, yaitu dengan berjalannya waktu unit simpan pinjam yang dimana koperasi unit desa itu hanya melayani anggota, terbatas anggota. Itu ada 4 wilayah itu desa Bedulu, Buruan, Blabatuh, dan juga lagi satu adalah desa Sabe. Ya, desa saya sendiri. Artinya wilayah yang dilayani itu terbatas. Sehingga untuk mengembangkan koperasi unit desa itu tidak bisa kita lebih besar. Yang kedua, terbenturnya masalah SDM, organisasi yang ada di koperasi itu sendiri terlalu tidak bisa kita mendapatkan peluang menjadi pimpinan.
Nah, itulah masalah-masalah yang kita hadapi waktu di koperasi. Walaupun koperasinya berkembang, tapi kita belum puas bisa mengembangkan bakat dan diri kita, Yoga. Nah, terus habis dari koperasi, kenapa nih Pak kok tiba-tiba pengen mengembangkan sayapnya pihak mau terjun ke bidang perbankan? Ya, karena kita sudah memiliki skill sedikit terkait dengan unit simpan pinjam. Unit simpan pinjam kan perbedaan dengan bank itu kan hanya badan hukumnya aja, Yoga. Tetapi dari segi kerjanya itu adalah hampir sama. Makanya pada saat itu banyak bank-bank yang collab, BPR yang collab pada saat itu, sehingga saya bertemu dengan salah satu pemegang saham, namanya Pak Nyoman Mirne. Makanya saya ditawari menjadi salah satu pemegang saham sekaligus membantu mengelola daripada BPR-nya itu sendiri, Pak Yoga. Oh, berarti sekaligus mengelola. Iya. Waktu itu Pak Yan langsung menjabat sebagai direktur utama atau sebagai jabatan lain dulu, Pak? Ya belum, kita kan namanya baru memulai, pasti kan masih ada proses itu, Yoga. Kepercayaan kita dipercaya sama beliau hanya sebagai pemegang saham, salah satu pemegang saham. Kedua juga kita diberikan menjadi komisaris, komisaris, sehingga sambil berjalannya waktu tadi kita menjalankan BPR itu. Setelah saya lihat daripada neracanya, BPR itu dalam kondisi yang rugi. Asetnya kurang lebih pada saat itu saya lihat itu 250 juta, ruginya kurang lebih 100 juta. Dengan karyawan 15 orang. Itulah kondisi neraca yang ada di BPR itu sendiri. Berarti awalnya Pak Wayanas sama Pak Mirna itu membeli BPR yang merugi gitu, Pak? Iya, dalam kondisi yang rugi, yang ada beban biaya tenaga kerja masih ada, dalam kondisi pada saat itu menjelang akan terjadinya krisis. Itu salah berjalan dari 96, 97, itu mulai ada krisis. Waktu itu terjadinya reformasi, sehingga terjadilah gejolak menurunnya ekonomi pada saat itu, kepercayaan masyarakat menurun, kondisi ekonomi dalam kondisi kacau, bunga uang tinggi, sedangkan satu pihak kepercayaan sedang menurun. Itulah tantangan yang terberat kita mengelola BPR, Yoga. Nah, tadi kan Pak Yan bilang tantangan mengelola BPR itu cukup menantang gitu, Pak Yan ya. Iya. Nah, terus sekarang kan Pak Yan udah jadi direktur utama nih. Kira-kira ada mungkin pilihan-pilihan tertentu, mungkin keputusan-keputusan tertentu nih yang Pak Yan cukup menantang Pak Yan ambil, misalkan kayak pengambilan putusan apa itu Pak Yan mungkin pernah cerita. Ya, kita dalam hal ini juga kalau lihat dari segi mengelola bank itu memang itu menuntut suatu skill lebih ya juga ya. Makanya kita di dalam mengelola bank harus dalam ini menggunakan prinsip GGG, Good Corporate Governance itu. Prinsip-prinsip itu yang memang sebagai dasar kita jalankan. Mudah-mudahan nih apa yang kita jalankan ini sebagai dasar menjalankan bank, yaitu di mana prinsip itu adalah yang pertama prinsipnya di transparansi, yang kedua adalah accountability, responsibility, independensi, serta fairness ini yang benar. Kalau ini yang kita jalani dan kehati-hatian, ini saya bank itu risiko tidak mengalami suatu permasalahan, itu yang kita. Iya. Berarti Pak Yan tantangannya itu adalah bagaimana menerapkan konsep gizi dan juga kehati-hatian itu, berarti Pak Yan ya? Sebagai dasar landasan kita. Kedua, yang kita perlu pikirkan, kita memiliki suatu jiwa optimisme walaupun kondisi tantangan yang tadi saya bilang, kondisi BPR yang rugi, kedua dari terbatasnya modal, yang perlu kepercayaan masih sedang menurun, maka inilah yang paling berat waktu itu yang saya hadapi. Iya. Berarti tantangan Pak Yan itu adalah gimana kita perusahaan itu menerapkan sistem gizi kehati-hatian dan juga rasa optimisme gitu Pak Yan sebagai pemimpin direktur utama gitu. Nah, Pak Yan katanya ketika bergabung dengan Pak Mirna itu
kira-kira gimana Pak Yan menjalankan usaha bank itu pada saat itu? Ya, pikir kita bank waktu itu Pak Yoga yang kita ambil alih itu pasti bank yang dalam kondisi rugi. Memang kita lihat neracanya daripada bank itu pada saat kita dipercaya menjadi salah satu pengurus yaitu komisaris. Bank itu pada saat itu asetnya kurang lebih 250 juta. Di rugi labanya mengalami kerugian 100 juta. Modal waktu itu disetor 125 juta, hanya masih sisa modal lagi 25 juta. Di selain pihak kredit yang ada itu banyak yang bermasalah. Sehingga pada saat itu ada karyawan 15 orang. Berarti dengan kredit yang banyak bermasalah dalam kondisi rugi, berarti tahun ini agak sulit untuk mendapatkan laba. Makanya pada saat itu kita disuruh Pak Nyoman menjadi tahun kedua sudah menjadi direktur. Ya, untuk mengambil alih direktur yang sudah ada karena beliau mungkin tidak mampu untuk mengembangkan daripada bank itu sendiri. Gitu. Ya, yaitu jadi akhirnya kita jadi direktur. Melihat posisi yang neraca yang tadi, kita memerlukan strategi sekarang. Bagaimana sekarang kita meningkatkan daripada aset ini. Strategi yang pertama yang perlu saya jalankan terkait itu bagaimana kita dalam hal ini memperbaiki manajemen bank itu sendiri dengan menambah SDM yang mampu untuk mengembangkan daripada dana itu sendiri. Yaitu kita mencari orang-orang yang memiliki kepercayaan di masyarakat. Sehingga kita masukkan orang-orang, berapa orang yang mampu nanti mengembangkan bank, yang kita ajak mengembangkan bank. Dia itu bisa membawa deposito, meningkatkan tabungan, sehingga kita bisa meningkatkan kredit. Dengan berjalannya waktu, itu tahun ketiga, baru kerugian itu bisa tertutupi. Iya. Berarti apa ya, strategi apa ya pada saat itu adalah memang fokus kepada pencarian dana gitu Pak Yan? Iya, penggalian dana. Karena pada saat itu, tahun 97 menjelang 98 kan sudah dalam kondisi krisis itu. Krisis kepercayaan, masyarakat juga tidak percaya dengan bank, banyak bank yang bermasalah. Masa tantangan yang cukup berat juga gimana itu pada saat itu meyakinkan masyarakat supaya dia mau menaruh dananya. Soekarno pada saat itu bisa meningkatkan dana untuk kita salurkan kepada dalam bentuk kredit. Dengan berjalan waktu, setiap kita dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan baik itu dana maupun penyaluran ke kredit. Gitu. Ya, sehingga seperti sekarang inilah BPR itu bisa terus berkembang. Iya. Wah, luar biasa sekali Pak Yan. Strateginya memang talk chair gitu ya, talk chair gitu, sasaran gitu. Terus, nah Pak Yan kan kita bisa lihat nih sekarang kan BPR Gianyar itu kan jadi salah satu bank dan juga BPR yang cukup bonafit nih di daerah Gianyar sendiri dan juga mungkin di Bali juga gitu. Nah, terus di masa pandemi kayak sekarang nih Pak Yan kan gonjang-ganjing nih situasi perekonomian sekarang nih di saat pandemi COVID ini. Nah, mungkin dari Pak Yan sendiri itu mungkin ada kiat-kiat khusus atau mungkin strategi khusus nggak dalam menjalankan usaha kita bank ini dalam situasi pandemi ini Pak Yan? Memang kondisi yang kita hadap sekarang sudah hampir 2 tahun pandemi ini memang kontraksi ekonomi Bali yang cukup tinggi. Kita pun masih, Soekarno masih bisa bertahan juga. Kita memiliki karyawan kurang lebih 45 orang. Kita tidak ada, kita rumahkan. Juga gajinya juga kita tidak kurangi. Juga kondisi BPR-nya masih dalam kondisi masih laba. Makanya kita dalam hal ini kalau mengelola usaha itu kita harus memiliki suatu strategi dan prinsip. Memang kita tidak terlepas apa yang disarankan oleh OJK. Kalau kita mengelola usaha prinsip-prinsip GGG, Good Corporate Governance itu, di mana prinsip itu yang terdiri dari transparansi,
accountability, responsibility, independensi, dan fairness itu harus kita sebagai dasar landasan untuk menjalankan usaha. Dimanapun usaha, apapun usaha itu sebagai dasar. Dan juga di dunia perbankan, kehati-hatian itu harus kita pakai dasar juga yoga di dalam hal menyalurkan daripada kredit itu sendiri. Makanya di prinsip kredit itu ada 5C atau tambah 1C lagi, itu adalah cash flow. Itu harus sebagai pedoman kita di dalam hal menyalurkan kredit. Walaupun kondisi yang sekarang pun masih kita mengalami laba yoga. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata Pak Yan juga menerapkan konsep-konsep GCG dan juga beberapa ya ilmu tokcer lainnya nih gitu dalam menjalankan usaha gitu saya bilang. Nah, terus Pak Yan kan dalam suatu mengelola bisnis pasti punya kira-kira ada nggak punya panutan atau tokoh nih yang dijadikan kayak idola siapa gitu misalkan? Ya, memang kita di dalam mengelola usaha maupun memiliki bisnis pun namanya harus punya mentor juga yang kita pakai acuan, itulah Tung Desen Waringin yang sebagai motivator saya salut sama beliau. Itu bagaimana kita mengelola usaha dengan optimis, tidak mudah menyerah, terus berinovasi. Begitu juga ya kata-kata bijak daripada Bob Sadino yang kita sebagai dasar kita hidup sederhana. Itu yang sebagai dasar landasan kita di dalam hal menjalankan usaha maupun di dalam bidang kita berusaha. Oh, luar biasa, super sekali katanya gitu Pak Yan ya. Nah, mungkin Pak Yan mungkin kan dalam mengelola bisnis ini mungkin bisa ngasih tips and trick nggak? Mungkin saran-saran buat kita nih, buat anak-anak muda, bisa sama mungkin masyarakat umum nih, bagaimana mungkin cara melakukan manajemen keuangan atau mungkin mengelola bisnis itu mungkin, atau yang mau berusaha membangun bisnis dari awal mungkin Pak Yan. Ya, kita sebagai generasi muda atau yang mencari kerja, kita tidak boleh memilih dulu pekerjaan apapun. Yang penting pekerjaan itu halal dan tidak merugikan orang lain. Apapun itu pekerjaan itu adalah baik. Menurut saya itu yoga. Makanya apapun kita harus berani memulai. Ya, memulai dulu. Makanya kalau dalam hal di dalam prinsip kita hidup, di dalam menjalankan apapun, kita harus kalau ada kekeliruan harus kita perbaiki. Kalau gagal, kita harus berani bangkit. Kalau kita jatuh, harus berani bangun lagi. Artinya dalam hal menjalankan usaha, jangan kita mudah menyerah. Terus optimis, itu ya istilahnya dalam prinsip untuk anak-anak muda. Mudah-mudahan ini sebagai landasan kita di dalam hal menjalankan kehidupan. Ya, jadi kuncinya adalah tetap optimis nih buat teman-teman sekalian juga nih, buat Semeton BPR Gianyar gitu. Nah, mungkin Pak Yan bisa mungkin ada sepatah dua patah kata nih buat teman-teman untuk mungkin nasabah kita nih Semeton BPR Gianyar yang sudah jadi nasabah kita nih jadi keluarga besar BPR Gianyar tuh Pak Yan. Terima kasih kepada masyarakat dan khususnya nasabah yang sudah menjadi nasabah BPR Gianyar Pertamina yang sudah mempercayai dananya, dan juga pelaku usaha UMKM. Walaupun kondisi pandemi ini yang cukup berat, kita tetap harus menjaga pertama prokes, yang kedua bagaimana kita optimis di dalam menjalankan usaha. Kami sebagai bank partner UMKM itu tetap peduli di dalam hal sesuai dengan kita memiliki moto daripada usaha itu sendiri. Mudah-mudahan itu bisa membantu dari segi permodalan bagi yang memang membutuhkan modal. Itu yoga. Ya, luar biasa sekali Pak Yan. Tadi kita sudah banyak berbicara mulai dari kisah hidupnya Pak Yan, mulai dari kecil itu ternyata suka nembak orang ternyata. Terus sekarang juga mulai dari bergabung dengan Pak Oyan Mirna gitu kan, terus akhirnya membeli saham dari kecil, terus strateginya bisa menghimpun dana dan juga sampai bisa mengembangkan usaha BPR-nya dengan besar saat ini gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Oyan atas waktunya. Semoga kita tetap sehat selalu, dan mungkin juga ada akhir kata kepada nasabah kita untuk Semeton BPR Gianyar. Mungkin kita bisa berikan mutu kita nih buat ke Semeton BPR Gianyar. Oke. BPR Gianyar lebih peduli.